Perubahan yang signifikan telah terjadi di beberapa desa Kabupaten Sambas. Desa tersebut merupakan wilayah yang belum mendapat perhatian penuh dari berbagai sektor. Peristiwa yang mengakibatkan rasa kritis masyarakat untuk terus berkembang. Semua itu dimulai sejak kemunculan sekelompok orang yang dikenal sebagai Filestaf Kantah Sambas. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah, baik secara pribadi, kelompok masyarakat, tanah umum dan negara yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Filestaf Kantah Sambas secara umum melakukan tugas pendampingan masyarakat desa dengan berlandaskan tujuan dari reforma agraria itu sendiri. Dalam rangka kegiatan pendampingan penanganan reforma agraria dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kopi, sehingga seperti kita lihat bahwa semangat dari ibu luar biasa. Pada tahun 2021, yang menjadi target pemberdayaan kami kali ini terdiri dari 7 desa yang ada di Kabupaten Sambas. Di antaranya Desa Seret Ayun merupakan bagian dari Kecamatan Tebas, memiliki hutan yang melimpah, membuat desa ini banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman yang apabila dikembangkan itu dapat menunjang perekonomian. Salah satunya adalah akar bajakah, yang mana sebelumnya pemanfaatan dari tanaman tersebut masih sangat jarang diketahui oleh warga lokal. Kami melihat semua itu adalah sumber daya alam yang bisa dijadikan sebuah usaha dalam menunjang perekonomian. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, dengan harapan produk yang dihasilkan mampu menjadi produk bertaraf nasional. Lain halnya dengan pemanfaatan lahan komunal, kami berperan dalam mendampingi desa ini untuk mendapatkan bantuan CSR dari PT RWK. Sebanyak 200 batang bibit pinang telah didistribusikan kepada kelompok tani yang akan ditanam pada lahan komunal atau milik bersama. Kita bergeser ke desa yang ada di sebelahnya, Desa Maribas. Desa yang secara administrasi juga berada di Kecamatan Tebas atau desa yang berdampingan dengan Desa Seret Ayun. Secara ekonomi dan profesi, masyarakat di kedua desa tersebut memiliki kemiripan. Namun, pemberdayaan yang diangkat oleh kami di sini berupa produk kerajinan yang berbahan baku lidi kelapa sawit hingga menjadi piring dan aneka kerajinan lainnya. Yang jelas, semua itu bertujuan untuk meningkatkan nilai jual. Kali ini yang menjadi target utama adalah para ibu rumah tangga. Mereka bisa menghasilkan produk walaupun dilakukan di rumah masing-masing, di saat masa senggang atau di saat para kepala keluarga sedang meladang. Program ini disambut baik oleh masyarakat, bahkan antusias mereka juga sangat besar dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kami. Karena semua bahan baku di sana jumlahnya sangat berlimpah dan bahkan mudah untuk didapatkan. Semua berharap agar produk tersebut bisa membawa nama Maribas untuk lebih dikenal sebagai desa kerajinan yang berbahan baku kelapa sawit, mampu menjadi supplier, dan pastinya bisa meningkatkan perekonomian Sambas, terutama pada desa itu sendiri. Piantus. Desa Piantus merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi wisata sejarah dan alam. Desa ini memiliki potensi yang luar biasa, yaitu hutan bambu, Bukit Piantus, dan makam Tok Kulub yang sangat melegenda di Kabupaten Sambas. Selain potensi wisata, Desa Piantus juga mempunyai sentra pelatihan kerajinan rotan dan bambu yang merupakan satu-satunya sentra yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Di sentra pelatihan kerajinan rotan dan bambu juga terdapat galeri produk hasil kerajinan dan anyaman yang telah dibuat. Potensi hutan bambu merupakan sumber bahan baku utama di dalam produksi kerajinan di Desa Piantus.
Dengan adanya sentra pelatihan kerajinan rotan, menjadikan Piantus menjadi desa penghasil rotan terbesar di Kabupaten Sambas. Saat berkunjung di desa Piantus, wisatawan dapat langsung membawa pulang oleh-oleh anyaman rotan dan bambu khas dari masyarakat setempat. Selain itu, wisatawan juga dapat belajar langsung membuat kerajinan dan anyaman dari rotan. Hutan bambu yang ada di desa Piantus juga dijadikan sebagai objek wisata alam yang indah dan sejuk seperti di negeri Cina. Selain hutan bambu, desa Piantus juga memiliki objek wisata alam lainnya, yakni Bukit Piantus. Melihat potensi yang ada di desa ini, kami memberikan pelatihan pembuatan anyaman rotan dan bambu dengan target pemuda setempat agar kelestarian kerajinan tetap selalu terjaga di setiap generasi. Samustida. Samustida merupakan sebuah nama di desa kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Seperti desa pada umumnya, pertanian merupakan lapangan kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja, diikuti wira swasta, pegawai negeri, dan TNI atau Polri. Di bidang pertanian, Samustida sendiri memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Melihat keadaan yang mayoritas masyarakatnya bergerak di bidang pertanian kopi, kami memberikan pelatihan pembuatan kopi yang berstandar nasional dan packaging yang dikemas dengan sangat baik. Pelatihan ini diapresiasi dari berbagai kalangan yang menunjukkan bahwa desa Samustida akan berkembang menjadi desa penghasil kopi terbaik di Kabupaten Sambas. Tempapan Hulu merupakan desa terbesar yang ada di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas dengan luasan 78,13 km persegi yang mendapat redistribusi tanah sebesar 380 sertifikat yang salah satunya menjadi sertifikat milik bersama. Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas sangat mengapresiasi masyarakat Tempapan Hulu. Masyarakat setuju untuk mensertifikatkan dengan nama bersama atau komunal. Sesuai dengan perintah Presiden, dengan adanya sertifikat di tanah komunal, diharapkan akan membantu perekonomian masyarakat dengan menata ruang yang ada melalui sistem perkebunan yang berkelanjutan. Karakteristik desa Tempapan Hulu berpotensi untuk ditanami nenas dan serai wangi. PT BCP adalah perusahaan yang sudah melakukan CSR pada masyarakat dan membuka lahan sebesar 2 hektar yang telah ditanami nenas dan serai wangi. Masyarakat bergotong royong menyediakan bibit nenas untuk 1 hektar sebanyak 2.000 batang pada lahan komunal. Antusias masyarakat yang tinggi membuat Bupati Sambas memberikan arahan ke Ibu PKK untuk tetap semangat saat mengikuti pelatihan pembuatan dodol nenas yang diadakan oleh kantor pertanahan. Sehingga pada saat musim panen tiba, semua itu bisa langsung diolah dan dipasarkan secara luas. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan, dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Sambas dan pemerintah daerah sudah membuka jalan untuk pihak ketiga sebagai off-taker hasil olahan sebagai ciri khas desa Tempapan Hulu. Sebubus merupakan daerah konservasi dari satwa endemik Kalimantan, yaitu bekantan, dan juga tempat penangkaran penyu paluh. Sebuah hutan akan kaya dengan blue carbon masih banyak kita temui di sini. Itu adalah hamparan hutan mangrove yang sekarang telah ditetapkan sebagai lahan milik bersama atau yang biasa disebut sebagai lahan komunal. Ya, Sebubus, desa yang secara administrasi berada di Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Adalah salah satu desa pemberdayaan kami yang memiliki banyak potensi di sektor wisata. Itu membuatnya menjadi daerah tujuan perjalanan yang sangat kami rekomendasikan untuk dikunjungi. Namun sampai saat ini, eksistensi desa Sebubus masih belum familiar bagi kalangan awam. Begitu juga kami yang selalu berupaya untuk mengenalkan kepada publik akan pesona yang masih belum terekspos. Beberapa produk olahan mangrove dari masyarakat lokal yang menurut kami perlu dikembangkan, memiliki legalitas dan sistem pemasaran yang lebih baik lagi. Beberapa poin yang telah kami paparkan sebelumnya
menjadi tugas kami dalam memajukan desa Sebubus. Di sini, kami berperan sebagai pendamping dari masyarakat yang tak surut untuk terus mengenalkan identitas mereka. Beberapa waktu yang lalu, kami bersama masyarakat terlibat dalam proses penetapan Sebubus sebagai desa wisata. Selain itu, dalam eksistensi kepariwisataannya, kami juga mengikut sertakan Sebubus dalam ajang festival dan lomba jejaring desa wisata seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Olahraga. Saat itu, Sebubus berhasil memasuki nominasi 300 besar dari 1.815 peserta yang terdaftar. Dalam pengembangan olahan berbahan dasar mangrove, kami membantu mereka dalam repackaging yang lebih baik dari varian sebelumnya. Setelah melakukan analisa mengenai produk olahan lain yang memiliki peluang untuk dikembangkan, kami berinisiatif untuk melakukan pelatihan dalam budidaya jamur. Dan benar, kehadiran kami disambut baik oleh masyarakat. Antusias dan semangat tinggi membuat pelatihan yang kami berikan berjalan sesuai harapan, dan kami juga dikejutkan dengan kabar bahwasanya sampai saat ini apa yang sempat kami lakukan seperti di luar ekspektasi kami. Beberapa permintaan pasar mengenai jamur telah membanjiri Sebubus, sampai-sampai calon pembeli harus melakukan free order terlebih dahulu karena tingginya permintaan pasar. Lain halnya dengan pengadaan bioflok, kami juga mendampingi mereka dalam mendapatkan bantuan CSR dari PT Cakra dan didukung oleh Dinas Perikanan berupa bantuan benih ikan lele dan nila untuk mengisi bioflok tersebut. Temajuk adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sambas. Desa Temajuk merupakan satu dari 8 desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Desa Temajuk berada pada posisi ekor Pulau Kalimantan atau berada di bagian paling utara Kabupaten Sambas. Secara umum, topografi desa Temajuk adalah berbukit-bukit dan mendatar di pesisir. Posisi strategis desa Temajuk yang berada di pesisir dan berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi potensi dan daya tarik tersendiri. Kedekatan dengan negara tetangga tidak hanya dalam hal lokasi, namun juga dalam aspek sosial dan ekonomi antar warga desa Temajuk dengan Kampung Melano. Menurut penuturan warga desa Temajuk, khususnya di Dusun Sempadan yang berjarak kurang dari 1 km dengan batas negara, pada akhir pekan banyak warga Malaysia yang berkunjung ke desa Temajuk. Selain ke pantai, tidak sedikit warga Malaysia yang hanya sekedar makan atau wisata kuliner di desa Temajuk. Demikian pula wisatawan Indonesia dari luar desa Temajuk seringkali berkunjung dan berbelanja barang-barang dari negara Malaysia. Kunjungan wisata ke desa Temajuk meningkat sekitar bulan Mei hingga Juni diselenggarakan sehubungan diadakannya Pesta Wisata Temajuk. Tujuan dari diselenggarakannya Pesta Wisata Temajuk ini salah satunya adalah untuk menarik perhatian turis atau wisatawan dalam rangka memperkenalkan atau mempromosikan tempat wisata yang indah dan masih alami. Potensi alam yang melimpah meliputi lahan hutan dan pantai. Lahan hutan yang ada mencapai luas kurang lebih 1.550 hektar. Lahan kering mencapai luas 1.000 hektar, merupakan potensi yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Pada lahan kering tersebut terhampar tanaman karet, kelapa, keladi, kacang, buah-buahan seperti pisang, semangka, durian, dan lain-lain. Selama ini, menurut pengakuan para petani, hasilnya cukup memuaskan. Lahan pantai yang masuk wilayah desa Temajuk panjangnya mencapai kurang lebih 26 km yang menghasilkan ikan, udang lobster, ubur-ubur, penyu, dan batu-batuan laut. Selain itu, juga terkandung terumbu karang yang indah, dan sepanjang pantai ini merupakan wilayah potensial sebagai daerah wisata. Falstaf Kantah Sambas di sini berupaya untuk memperkenalkan eksistensi dari Temajuk sendiri. Dengan mengikut sertakan desa ini dalam jejaring desa wisata, yang mana saat itu Temajuk masuk dalam nominasi 300 besar dari 1.815 desa wisata
yang ada di seluruh Indonesia. Sementara itu, dengan kondisi latar belakang sumber daya manusia tersebut untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah dan tersedia di wilayah ini, pada sektor kuliner dan olahan produk lokal, kami mengadakan pelatihan dalam pembuatan bakso ikan yang ada di Temajuk. Dengan harapan agar pembuatan bakso ini dapat menjadi makanan kuliner khas desa Temajuk. Masyarakat sangat antusias dengan adanya pelatihan tersebut. Walaupun untuk saat ini, produksi dalam skala besar terkendala dengan pembatasnya kelistrikan yang tersedia di desa Temajuk. File Staf Kantah Sambas telah berperan dengan semaksimal mungkin untuk memajukan Kabupaten Sambas, khususnya beberapa desa yang telah dijejaki kaki oleh File Staf Kantah Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartini dari Desa Temajuk. Alhamdulillah hari ini kegiatan kami pelatihan membuat bakso yang diselenggarakan dari BPN Sambas, dan terima kasih kami ucapkan kepada staf kakak dan abang-abang yang telah melatih kami dari awal sampai selesai dan sampai berhasil. Terima kasih. Dan alhamdulillah, semoga kedepannya kami bisa membuat produk yang telah diajarkan dan menciptakan sesuatu yang baru untuk bisa kami pasarkan sampai ke luar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BPN Sambas. File Staf Kantah Sambas kini siap memajukan desa.